Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai urgensi membentuk keluarga sakinah. Sebelum memulai presentasi kita kali ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Excel Ferrari Fathahilah. Saya Cynthia Venita Putri. Saya Devi Nur Saidah Putri. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk menjelaskan mengenai urgensi membentuk keluarga sakinah. Di mana dalam pembahasan kali ini kita akan memaparkan mengenai pengertian pernikahan, kemudian tujuan pernikahan atau berkeluarga dalam Islam. Yang ketiga ada akhlak dalam berkeluarga. Yang keempat ada konsep keluarga sakinah dalam Islam. Dan yang terakhir ada implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pernikahan. Di mana pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Di mana pernikahan itu sendiri pasti semua atau setiap umat manusia akan melakukan pernikahan. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia di mana nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam KUH, perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Nah, di mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sangat luar biasa dan sakral dalam waktu yang lama sebagai akad yang kuat. Oleh karena itu, idealnya sebuah perkawinan harus langgeng sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Nah, di sini ada beberapa contoh problematika dalam pernikahan. Karena dalam pernikahan itu sendiri pasti ada namanya masalah yang akan dihadapi oleh suami dan istri. Di mana problematika yang pertama adalah persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kepercayaan dan keterbukaan dari kedua pasangan. Misalkan di antara suami istri ada suatu yang ditutup-tutupi atau berbohong antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah adanya pola perbedaan pola hidup dan pola berpikir. Kemudian yang keempat adanya ketidaksetiaan. Misalkan terjadinya perselingkuhan di dalam pernikahan. Kemudian yang kelima adanya sikap egoistik dari masing-masing pihak, baik dari suami ataupun dari istri. Kemudian yang terakhir ada kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban si suami maupun istri. Selanjutnya ada tujuan pernikahan atau berkeluarga dalam Islam. Nah, tujuan umum dari pernikahan itu sendiri apa sih? Nah, tujuan pokok dari pernikahan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemakmuran silsilahnya. Kemudian tujuan berkeluarga dalam Islam itu yang pertama untuk membentuk keluarga abadi bahagia sejahtera lahir dan batin, melahirkan keturunan yang berkualitas baik agama maupun keahlian duniawi. Nah, kemudian yang kedua untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya adalah dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Untuk Cynthia, dipersilakan. Selanjutnya kita akan membahas akhlak dalam berkeluarga. Akhlak dalam berkeluarga sendiri ada 4, yaitu yang pertama memilih pasangan hidup, yang kedua kewajiban suami kepada istri,
Dan yang ketiga, kewajiban istri kepada suami. Yang terakhir, ada birrul walidain. Yang pertama, kita akan membahas memilih pasangan hidup. Nah, dalam ajaran agama Islam, terdapat 4 macam kriteria umum dalam menentukan pasangan hidup. Karena dalam menentukan pasangan hidup, tidak cukup hanya dengan modal cinta semata, melainkan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi seseorang bila menginginkan pasangan hidup yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menentukan pasangan hidup kita, karena jika kita kurang tepat dalam memilih pasangan, dapat berdampak dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan tentang beberapa kriteria yang dipakai oleh seorang laki-laki dalam menentukan pasangan hidup, agar bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, seorang wanita dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, kecantikan, dan agamanya. Maka peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan lepas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Selanjutnya ada kewajiban suami kepada istri. Yang pertama ada mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari suami untuk istri, di mana suami tidak boleh menggunakan tanpa seizin dan seikhlas istri. Yang kedua ada nafkah. Nafkah adalah menyediakan keperluan istri berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada ihsan al-asyarah. Ihsan al-asyarah artinya bergaul dengan istri dengan cara sebaik-baiknya. Contohnya membuat istri bahagia, selalu berprasangka baik kepada istri, dan menghormati harta pribadi istrinya. Selanjutnya ada membimbing dan mendidik keagamaan istri. Nah, seorang suami ini kan memiliki tanggung jawab kepada istri karena ia merupakan pemimpin di dalam rumah tangga. Maka suami berkewajiban untuk mengajar dan mendidik istrinya untuk menjadi wanita yang solehah. Nah, jika suami tidak mampu mengajarkan sendiri, ia harus memberikan izin kepada istrinya untuk belajar di luar atau mendatangkan guru ke rumah. Bisa juga dengan menyediakan buku-buku bacaan di rumah. Selanjutnya ada kewajiban istri kepada suami. Yang pertama yaitu patuh kepada suami. Seorang istri wajib mematuhi segala keinginan suaminya selama tidak untuk hal-hal yang mendekati kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada ihsan al-asyarah. Nah, ihsan al-asyarah istri kepada suaminya yaitu dalam bentuk menerima pemberian suami dengan rasa puas, terima kasih, tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin, serta selalu berpenampilan menarik agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada birrul walidain. Birrul walidain merupakan suatu istilah yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW yang berarti berbuat kebajikan kepada orang tua. Yang pertama, bentuk birrul walidain yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua. Yang kedua, membantu kedua orang tua secara fisik dan materi. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Dan yang terakhir ada mendoakan kedua orang tua. Oke, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devi mengenai konsep keluarga dalam Islam. Untuk Devi, dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai konsep keluarga dalam Islam. Ya, pengertian keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah itu diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati, serta saling menyayangi. Nah, keluarga sakinah juga memerlukan fondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi. Dalam membangun rumah tangga sakinah, ada
adalah apa yang harus dilakukan pada saat menjalani bahtera rumah tangga, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun rumah tangga didasarkan pada konsep tauhid serta visi dan misi. Nah, tauhid itu maksudnya menjadi landasan untuk setiap aktivitas dalam keluarga atau setiap kegiatan yang dilaksanakan, tujuannya itu lillah karena Allah gitu. Lalu yang kedua itu adalah membangun keluarga di atas landasan akhlak mulia. Nah, karena akhlak mulia itu sangat berpotensi menciptakan suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang. Ya, selanjutnya ada kriteria keluarga sakinah. Yang pertama, keluarga prasakinah. Keluarga prasakinah adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material atau basic need secara minimal seperti keimanan, sholat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Selanjutnya ada keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah secara psikologis dan pengembangan keluarganya. Lalu yang terakhir ada keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna kebutuhan sosial psikologis. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, ada keluarga tempat tumbuh kembang ketaatan beragama. Nah, keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup bersama pasangan suami istri secara sah. Nah, pengertian keluarga juga terdapat secara psikologis dan pedagogis. Lalu, karena itu keluarga tempat belajar sekaligus tempat menyemai agama dalam keragaman bentuk ibadah. Sebagai tempat belajar, suami istri memiliki peran strategis dalam membiasakan kegiatan keagamaan. Nah, sifat komunikasi keluarga yang dekat dan akrab, hangat dan terbuka, mendalam serta melampaui batas-batas rahasia, memberi ruang dan kesempatan untuk lebih ekspresif dalam meletakkan pelaksanaan ajaran agama. Lalu yang kedua, implementasi agama menuju keluarga sakinah. Nah, untuk menjadi keutuhan keluarga dari segala badai yang akan mencerai-berai keluarga, maka agama harus diimplementasi dalam sikap, pandangan, dan kehidupan bersama keluarga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki rasa kasih sayang. Nah, agama termasuk Islam mengajarkan kasih dan sayang kepada semua sesama agar kehidupan berjalan serasi dan indah. Lalu yang kedua, ada pelihara rasa suka dan kagum. Nah, kedua rasa ini menjadi penawar kebencian saat perselisihan. Nah, rasa suka dan kagum terhadap pasangan menjadi pelipur lara dikala sedang sedih dan ketika sedang sedih sedang datang menjelang. Lalu yang ketiga ada terimalah pengaruh dari pasangan. Nah, ini seperti mau mendengarkan satu sama lain ya dan memecahkan masalah dengan pasangan. Lalu yang kedua, ada pecahkan masalah dengan bijaksana. Yang maksudnya itu adalah masalah dikelola dan diatur dengan baik dan tidak saling menyalahkan. Lalu yang kelima, ada saling mendekati, yaitu seperti memberikan perhatian dan terbuka satu sama lain. Lalu yang keenam, ada keluar dari jalan buntu. Dan yang terakhir, ada ciptakan makna bersama. Yang maksudnya itu seperti selalu menemukan jalan untuk saling menghormati perbedaan pasangan. Lalu kesimpulan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan karena setiap manusia tentunya berangkat dari sebuah keluarga. Sehingga dapat digambarkan bahwa keluarga menjadi tempat di mana fondasi nilai-nilai keislaman tertanam pertama kali oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajiban dan senantiasa membantu satu sama lain. Nah, keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Lalu memiliki keluarga yang sakinah tentunya memerlukan fondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi.
Ya, sekian hasil dari presentasi kami tentang pemaparan mengenai urgensi membentuk keluarga sakinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.